Kak, gimana hukumnya habis lahiran tidak mandi wiladah karena tidak tahu sama sekali? Saya kira sama dengan mandi nifas, Kakak. Jadinya mandi nifas. Lahir sudah jalan mau 3 bulan, Kakak. Apakah boleh mandi wiladah sekarang, Kak? Mohon dijawab. Nah, ini pertanyaan entah kedua, entah ketiga. Ada yang pertanyaannya mirip seperti ini. Berarti masih banyak yang belum tahu dan belum paham nih. Makanya yang nonton video ini di-share ya supaya makin banyak yang tahu. Nah, hal yang menyebabkan hadas besar atau mujibatul gusti yang mewajibkan adus atau mewajibkan mandi besar itu ada 6. Yang pertama adalah keluar air mani. Yang kedua adalah memasukkan hasafah ke dalam farji. Yang ketiga adalah haid, yang keempat adalah nifas, yang kelima adalah melahirkan, dan yang keenam adalah maut atau meninggal dunia. Itu adalah 6 yang menyebabkan seseorang wajib mandi besar ya. Berarti ada poin yang melahirkan itu wajib mandi besar, wajib adus. Tapi ada penjelasannya lagi. Itu jangan cuma lihat poin-poinnya. Di kitab Safinatun aja ada hal yang menyebabkan mewajibkan adus ada 6. Kalau cuma lihat poin-poinnya saja nanti akan langsung menyimpulkan, oh berarti tiap habis melahirkan, habis wiladah harus adus nih. Padahal ada penjelasannya. Begini, seseorang yang setelah melahirkan itu wajib untuk mandi wiladah atau untuk adus, untuk mandi besar, itu kalau setelah melahirkan dia tidak keluar darah nifas ya. Kalau misalkan kakak habis melahirkan gak keluar darah nifas nih, maka kakak harus mandi wiladah karena kakak harus menunaikan ibadah, harus sholat ya. Itu harus sholat. Misalkan melahirkannya di waktu jam 8 pagi, habis melahirkan gak keluar darah, ya kakak harus mandi wajib. Nanti duhur tuh wajib sholat karena kakak tidak ada hal yang menghalangi kakak untuk sholat. Beda lagi kalau setelah melahirkan langsung keluar darah nifas. Dan ini umumnya para wanita itu habis melahirkan langsung keluar darah nifas. Karena langsung keluar darah nifas, itu kakak tidak boleh mandi wajib, gak boleh mandi wiladah. Justru kalau kakak mandi wiladah setelah melahirkan padahal langsung keluar darah nifas, itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dianggap mempermainkan ibadah. Mandi besar atau mandi wajib itu ibadah ya, karena termasuk toharoh. Sedangkan ini kakak mandi besar dalam keadaan kakak keluar darah nifas, masih terus berhadas besar. Bagaimana mungkin seseorang yang lagi keluar darah nifas ya, lagi terus-terusan keluar nih darah nifasnya, dia mandi besar ya, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besarnya. Ya gak mungkin hilang hadas besarnya, kan dia lagi terus-terusan keluar darah nifas. Ini sama seperti orang yang dia itu misalkan kentut. Habis kentut dia pipis nih, pipisnya lama nih, umpamanya pipisnya ini ada sekitar 20 menit pipisnya. Ngacer ya, pipisnya keluar 20 menit. Lagi pipis ya, lagi ngacer pipis, dia sambil wudhu. Kira-kira itu gimana hukumnya? Itu dia mempermainkan ibadah. Kenapa? Kok dia wudhu padahal dia lagi keluar pipis? Harusnya kapan wudhunya? Ya nanti kalau pipisnya sudah berhenti. Karena dia wudhu dalam keadaan percuma. Dia menghilangkan hadas kecil tapi keluar terus-terusan hadas kecil. Makanya dianggap mempermainkan ibadah. Jadi misal kalau kakak kentut, habis kentut terus kakak pipis, jangan wudhu pas lagi pipis ya. Wudhunya nanti kalau pipisnya sudah selesai. Pipisnya sudah selesai, cebok dulu, habis cebok, udah istinja, baru kakak wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, begitu pula ketika kakak melahirkan ya, itu melahirkan memang mewajibkan mandi besar, tapi ini disusul nih dengan keluar darah nifas, langsung keluar darah nifas, maka tidak boleh mandi besar dalam keadaan keluar darah nifas ya, tapi harus nanti setelah darah nifasnya berhenti baru boleh mandi besar. Nah, kemudian timbul pertanyaan, itu mandi besarnya 2 kali apa sekali sih? Jawabannya sekali, bukan 2 kali. Itu yang jawab 2 kali itu keliru. Kenapa? Karena ketika kita menghilangkan hadas besar, yang akan kita hilangkan itu hadas besarnya, bukan sebab hadas besarnya. Ya, jadi walaupun sebab hadas besarnya ini ada 2 ada 3 mandi wajibnya ya tetap sekali. Nah, begitu pula ketika kita hadas kecil nih, hadas kecilnya berkali-kali penyebab hadasnya. Kakak kentut,
habis kentut kakak pipis, habis pipis kakak BAB, kemudian kakak mau wudhu, ya wudhu. Apakah wudhunya 3 kali? Yang satu wudhu untuk kentutnya, yang satu wudhu untuk pipisnya, yang satu wudhu untuk BAB-nya? Tidak kan? Wudhunya cuma sekali. Kenapa kok wudhunya cuma sekali? Karena yang akan dihilangkan adalah hadas kecilnya, bukan sebab hadas kecilnya. Begitu pula dalam mandi wajib. Walaupun ini sebab hadas besarnya ada 2, yakni melahirkan dan juga nifas, mandi besarnya atau mandi wajibnya itu cuma 1 kali, tidak 2 kali. Lalu niatnya bagaimana? Niatnya cukup nawaitul gusla lirofil hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu. Dan yang penting niat itu kan yang di hati, ya. Yang wajib itu yang di hati. Jadi begitu air mengenai badan ketika mandi besar, di hati niatkan saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar saya. Terus saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar saya. Segitu cukup, ya. Tidak perlu saya mandi besar untuk menghilangkan hadas karena wilada, hadas karena nifas. Kalau mau sih boleh-boleh aja ya. Tapi cuma yang wajibnya tuh yang penting niat menghilangkan hadas besar saja. Begitu ya penjelasannya. Dan kakak ini berkata, saya cuma mandi nifas saja. Ya sudah, berarti kakak sudah menjalankan sesuai aturan loh, justru benar. Gitu. Apakah sekarang harus diganti mandi wiladanya? Ya tidak perlu, karena memang kakak sudah menjalankan mandi wajibnya ini setelah selesai nifas. Tapi kakak saya niatnya itu waktu mandi wajib niatnya untuk nifas loh, gak niat untuk wiladahnya. Walaupun niatnya untuk nifasnya itu sudah cukup, ya. Karena yang penting itu menghilangkan hadas besarnya, ya. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan juga mudah difahami.